Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Pembagian alam keabadian dewa. Tingkat pertama, telapak tangan cengkraman. Tingkat kedua, setengah telapak tangan. Tingkat ketiga, memahami 9 sumber. Tingkat keempat, transendensi. Tingkat kelima, hati kaisar. Tingkat keenam, menapaki langit. Tingkat ketujuh, hutian. Tingkat kedelapan, janji. Dan tingkat kesembilan, wuya. Meskipun prajurit Taisu tampak banyak, nyatanya kebanyakan dari mereka adalah tubuh yang tidak berjiwa. Jadi hidup dan mati mereka tidak penting. Selain itu, kita harus mengatur kekuatan terkuat bersama-sama. Tujuan utamanya adalah untuk maju. Taisu pasti akan memblokir kita dengan keunggulan numerik yang besar. Tapi kita harus memasuki inti secepat mungkin. Sejauh yang aku tahu, mereka memiliki leluhur bernama Taisu, yang kekuatannya adalah keabadian tingkat kelima. Xiaoyan menceritakan informasi yang dia ketahui sehingga semua orang dapat mengetahui situasi di medan perang sebelumnya. Tingkat kelima, hati kaisar. Aku khawatir bahkan jika kita mengumpulkan semua kekuatan terkuat, kita tidak akan mampu menandinginya. Kaeyun tidak mengatakan bahwa dia putus asa. Tetapi inilah faktanya. Kekuatannya berada di level ketiga dari level keempat. Dan ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dia dan level kelima terdiri dari jumlah orang. Jangan khawatir tentang mendiang Raja Taisu. Dia akan ditangani olehku. Aku ingin semua orang membunuh inti mereka. Xiaoyan berkata perlahan. Kaeyun juga sedikit mengernyit dan menatap Xiaoyan dengan serius. Apakah ada orang yang lebih penting dari orang tingkat kelima ini? Dari ketiadaan di laut barat hingga ketiadaan di timur, semua tindakan Taisu diarahkan oleh satu orang. Untuk menangkap seorang pencuri, tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Dan orang ini adalah yang mulia kedua Taisu, yang bernama Swan King. Swan King mengambil sang ratu. Tujuan kita dalam pertempuran ini adalah membunuhnya. Meskipun sang ratu melakukan kontak singkat dengan Swan King, rencana orang ini sangat dalam. Kekuatannya saat ini berada pada level Dewa Dao. Tetapi begitu dia menyadarinya, orang seperti ini akan membuat kemajuan pesan dengan kecepatan yang luar biasa. Orang yang disebut yang mulia Swan King itu, kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Apakah dia juga berada di level kelima? Kaeyun bertanya dengan ekspresi serius. Tidak, dia masih Dewa Dao. Jawab Xiaoyan. Apa? Dewa Dao? Tidak hanya Kaeyun yang terkejut, tapi banyak sosok di sekitarnya, semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut tanpa kecuali. Dewa Dao memimpin sekelompok keabadian dewa. Ini sangat tidak dapat dipercaya. Namun sebelum ini, bukankah Xiaoyan sebelumnya juga memimpin para keabadian dewa saat dia masih menjadi keabadian dewa? Hanya saja meski begitu, Dewa Dao adalah semut di hadapan makhluk abadi. Bahkan keabadian kaisar dapat membunuhnya dengan satu tamparan. Xiaoyan mengangguk sedikit sebagai konfirmasi. Kekuatan Swan King tidak disembunyikan. Nafasnya sangat lemah sehingga bisa dihembuskan dalam satu tarikan nafas. Tapi Xiaoyan merasa itu mungkin. Informasi ini belum bisa dipastikan, karena prestasi Taisu di bidang teknologistik sangat kuat. Tidak menutup kemungkinan mereka memiliki harta karun yang menyembunyikan ranah kekuatan. Setidaknya itu yang kurasakan adalah Dewa Dao. Semua orang mengangguk mengerti. Di antara 50.000 orang kuat di dunia iblis kuno abadi, tidak banyak yang telah mencapai tingkat ketiga. Hanya ada selusin dari mereka. Ketika mereka berkumpul, mereka bisa membentuk kekuatan tempur yang bagus. Xiaoyan kemudian melanjutkan membuat pengaturan yang lebih rinci. Tapi dia mengerti bahwa taktik adalah taktik. Dan ketika sampai pada medan perang yang sebenarnya, musuh tidak akan bekerja sama dengannya. Jadi kita hanya bisa mengatasi situasi yang selalu berubah dengan tetap tidak berubah. Perang itu penuh dengan variabel. Hanya dengan tidak merasa takut, kamu bisa bertahan sampai akhir. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang sisanya. Kalian semua adalah senior yang lebih kuat dariku. Segala sesuatu yang terjadi di medan perang berubah dengan cepat. Kalian harus beradaptasi. Xiaoyan mengakhiri kata-katanya. Dan situasi spesifiknya masih belum diketahui. Namun menurut informasi bergerak yang telah diatur sebelumnya oleh alam dewa kuno, ia bergerak melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat dan tidak butuh waktu lama untuk mengejar dewa ini.
Kemudian semua orang berpencar dan melakukan persiapan sebelum perang. Tidak ada yang berani menganggap enteng. Dalam perang seperti ini, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan selamat. Bagaimanapun alam dewa kuno dipimpin oleh ratu, dan perang ini mungkin sudah diduga oleh ratu. Obat mujara penyembuh dan obat mujara persediaan semuanya telah disiapkan. Mereka juga menyediakan persediaan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tidak dianggap sebagai harta karun, mereka masih dapat membantu sampai batas tertentu. Puluhan ribu orang masing-masing mencari kekurangannya. Xiaoyan berjalan melintasi geladak dan melihat ke depan. Ikuti aku. Langkahnya tidak cepat atau lambat. Dia berjalan melewati Yunzi tanpa memandangnya dan hanya berkata dengan lembut. Yun ragu-ragu sejenak. Ia memegang pedang di tangannya. Tanpa sadar dia mengencangkan cengkeramannya. Dan itu masih membuat jantungnya berdetak lebih cepat saat mereka bertemu lagi. Penampilannya tidak berubah. Bahkan ia mengenakan jubah polos yang tidak bisa menyembunyikan sosok langsingnya. Sepertinya pikiran dan suasana hatinya selalu tertuju pada saat itu. Berjalan ke depan geladak, Xiaoyan memandangi lautan kehampaan dengan lingkaran cahaya mengalir di depannya. Apakah kamu tidak apa-apa? Xiaoyan bertanya. Hubungan keduanya sebelumnya tidak jelas. Bagaimana denganmu? Yun menundukkan kepalanya. Tanpa ekspresi khusus di wajahnya yang cantik, dia tidak lagi malu seperti sebelumnya. Ketika keduanya bertemu, itu lebih seperti teman lama yang berbahasa basi setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Seperti yang kamu lihat, dunia tempat kita tinggal muncul. Masalah harus diselesaikan. Jika tidak, maka akan musnah. Ucap Xiaoyan. Waktu telah berlalu. Sepertinya semuanya telah berubah. Tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti kamu akan bisa tumbuh cukup dewasa untuk menyelamatkan dunia. Aku bahkan ingat bahwa di dalam gua itu, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu pedang. Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya, seolah mengingat beberapa kenangan yang membuatnya merasa bahagia. Semuanya telah berlalu. Setelah bertahun-tahun, apakah kamu masih orang yang sama? Xiaoyan bertanya. Melihat penampilan Yun, dia tampak tidak bahagia, seperti cangkang. Senang rasanya menyendiri. Aku belajar seni pedang dari Master Merlin, dan sekarang aku telah mencapai beberapa kesuksesan. Meskipun tidak sebaik dirimu, tapi aku tidak lemah lagi. Yun tersenyum, tapi Xiaoyan tidak pernah berbalik memutar kepalanya untuk melihatnya. Setelah bertahun-tahun, hatiku masih saja. Kata-kata Yun terhenti ketika dia sampai di mulutnya. Bukan karena dia tidak ingin mengungkapkannya, tapi dia tidak ingin mempermalukan Xiaoyan. Namun menurutku, itu tidak lagi penting sekarang. Dengan tumbuhnya kekuatan, perasaan menjadi seperti itu. Itu adalah hal-hal ilusi. Di bawah sungai waktu yang panjang, semuanya hanyalah debu. Apakah menurutmu begitu? Xiaoyan menoleh sedikit dan melihat wajah yang sangat familiar dalam ingatannya dari sudut matanya. Tentu saja, Guru Merlin telah mengajariku bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Kesalahan adalah kesalahan. Api dan air tidak sejalan. Itu adalah takdir dan telah ditentukan sejak lama. Ucap Yun. Itu bagus. Setelah semuanya selesai, bagaimana kalau kita mabuk lagi? Ucap Xiaoyan. Tidak masalah bagiku sendiri. Tetapi kamu punya banyak istri. Apakah mereka tidak keberatan? Ucap Yun sambil tersenyum. Xiaoyan tersenyum lembut. Tapi dia tidak mengerti maksud lebih dalam dari kata-kata Yun. Setelah menggelengkan kepalanya, Xiaoyan pergi menjauh dari bahtera, menemukan Sarah acak dan duduk di atasnya. Melihat sosok Xiaoyan yang pergi, senyuman Yun perlahan membeku. Xiaoyan, kamu punya banyak istri, tetapi kenapa bukan aku salah satu dari istrimu? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.